Bagaimana jadinya jika operator mata-mata yang sama sekali belum pernah bekerja di lapangan menangani kasus jual beli bom? Film aksi komedi ini sangat seru untuk ditonton. Mari kita mulai saja alur ceritanya. Film dimulai diperlihatkan seseorang yang sedang berada di sebuah pesta. Lelaki tersebut terlihat sedang mengawasi sesuatu di tempat itu. Dengan sedikit mengendap-endap, lelaki itu pun masuk ke sebuah ruangan. Benar saja, di sana ada seseorang yang bernama Tamir. Mereka bercakap-cakap tentang di mana bom tersebut Tomir sembunyikan. Karena Tomir terlalu bertele-tele, akhirnya lelaki tersebut tidak sengaja menembak Tomir. Ya, Fine adalah agen mata-mata. Terjadi kejar-kejaran antara Fine dan anak buah Tomir. Aksi Fine dapat lolos dari semua anak buah Tomir dibantu oleh agen operator yang bernama Susan Cooper. Jelas terlihat di sini Susan sangat menyukai Fine. Scene berpindah pada malam harinya saat Fine mengajak Susan untuk makan malam. Fine mengucapkan terima kasih kepada Susan karena selalu membantu dia dalam setiap misi-misinya. Fine pun memberikan kotak yang dikira Susan di dalamnya perhiasan mahal. Ternyata Fine memberikan kalung dengan mainan cupcake yang cukup besar. Keesokan harinya, Susan dan Fine berkumpul di kantor pos mereka karena bom yang sebelumnya mereka cari masih diperjualbelikan. Kemungkinan Raina putri dari Tomir yang melakukan itu. Dan Raina juga tahu di mana bom itu diletakkan. Fan yang diberikan tugas tersebut bergegas untuk pergi menuju ke rumah Raina. Dengan dipantau oleh Susan, Fan pun menjalankan misinya. Saat masuk ke dalam rumah Raina, Fan tiba-tiba diserang oleh penjaga di sana. Tetapi dengan sigatan, Fan pun berhasil melawan mereka semua. Sialnya, saat Van lengah, ada seseorang yang menodongkan pistol ke arahnya. Benar saja, ternyata itu Raina. Belum sempat Susan memberikan aba-aba kepada Fine, Raina terlebih dahulu sudah menembak Fine. Bukan hanya itu, Raina juga menyebutkan nama mata-mata yang aktif di sana. Scene berganti pada markas Yehan yang mengumumkan meninggalnya Fine. Di sini terlihat Susan sangat terpukul atas kejadian itu. Pada saat di dalam kantor, atasan mereka mengumpulkan para agen mata-mata. Di sana juga terlihat Susan yang mewakili Fine. Terjadi keributan di sana karena semua agen sudah diketahui identitasnya dan tak ada satupun yang dapat menyelesaikan misi tersebut. Tetapi agen yang bernama Ford, karena susah namanya jadi di sini kita ubah namanya jadi Ucok aja ya. Agen yang bernama Ucok bersikeras ingin menangani misi tersebut. Jelas ditolak keras oleh atasannya. Saat mereka kebingungan, akhirnya Susan pun mengajukan dirinya. Semua keheranan karena Susan bukanlah agen lapangan. Dengan sedikit pertimbangan, akhirnya bos mereka pun menyetujui kesepakatan tersebut. Tetapi, Ucok yang tidak menerima akhirnya pun pergi dan mengundurkan diri dari sana. Susan pun mendapatkan identitas baru. Terkejutnya Susan, identitas tersebut tidak sesuai dengan harapannya. Tetapi, demi membalaskan dendamnya, akhirnya Susan pun menerima misi tersebut. Nancy dan Susan pergi ke tempat penyediaan alat mata-mata, berharap mendapatkan alat yang keren dan canggih. Ternyata Susan hanya mendapatkan barang-barang yang biasa saja,
seperti peluit beracun, semprotan jamur, dan obat kunyah. Sedikit kecewa dengan penyamarannya, akhirnya Susan pun pergi ke Paris. Pesawat mendarat, Susan pun sesampainya menaiki taksi menuju ke hotel. Di perjalanan, Susan melihat-lihat hotel di sana yang sangat mewah, berharap salah satunya hotel yang akan dia tempati. Dengan rasa kecewa, ternyata hotel yang ditempati Susan jauh dari harapannya. Hotel tersebut terlihat sedikit menyeramkan. Susan yang menghubungi Nancy dan menjelaskan keadaan hotel yang dia tempati sangat terkejut atas kedatangan Ucok di sana. Ucok lagi-lagi meremehkan Susan dan terus membangga-banggakan dirinya sendiri. Lalu Ucok pun pergi begitu saja. Keesokan harinya, Susan pergi untuk mencari informasi ke gedung milik Deluca. Sayangnya, gedung tersebut sudah habis terbakar. Susan yang sedang melihat bapak-bapak sedang menyapu di sana, bertanya tentang kebakaran tersebut. Orang itu pun melihatkan beberapa gambar di handphonenya. Susan yang melihat seseorang di sana menghubungi Nancy untuk melacak siapakah lelaki tersebut. Scene berpindah saat Susan di restoran yang ingin beristirahat. Lagi-lagi, Susan dikejutkan oleh kedatangan si Ucok. Ucok lagi-lagi membangga-banggakan dirinya dan pergi begitu saja dari tempat itu. Terkejutnya Susan, dia melihat lelaki yang berada di foto kebakaran tersebut. Dengan sedikit mengendap-endap, Susan pun mengikuti lelaki tersebut. Ternyata lelaki itu juga mengikuti Ucok dan mengganti tas Ucok saat Ucok sedang berbicara dengan seseorang. Susan yang mengetahui hal tersebut mencoba untuk memperingati si Ucok. Susan berlarian ke sana ke sini mengejar Ucok. Karena di sana sedang diadakan pesta, Susan kesulitan mengejar Ucok. Akhirnya, Susan pun naik ke tribun dan meneriaki Ucok jika tasnya sudah digentit seseorang. Ucok dengan sigap membuka tas tersebut. Terkejutnya Ucok, tas tersebut sudah berisi bom. Ucok berlari dan melemparkan tas tersebut ke dalam danau. Susan yang melihat lelaki itu pergi, memutuskan untuk mengikutinya. Nancy sudah memperingati Susan untuk tidak melakukan hal tersebut. Dengan sedikit rasa takut, akhirnya Susan melawan pria tersebut. Dengan sedikit sentuhan gayanya, dia berhasil menjatuhkan lelaki itu. Nancy dan Susan pun melaporkan kejadian itu kepada atasannya dan melihat isi kamera yang sempat diambil Susan. Mereka pun menemukan petunjuk pada saat itu, dan bosnya pun menugaskan Susan untuk menjalankan misinya lagi. Atas instruksi dari bosnya, Susan mendapatkan identitas baru lagi, tetapi lagi-lagi dan lagi tidak sesuai dengan harapan Susan. Sesampainya di Italia, Susan dijemput oleh agen di sana yang sama sekali tidak terlihat seperti agen. Dia bernama Aldo. Mereka pun menuju kasino yang sering didatangi oleh Deluca. Sesampai di tempat tujuan, Susan melihat targetnya yang ingin memasuki kasino. Nancy mengingatkan Susan untuk tidak berkontak dengannya. Dengan rasa percaya diri yang sangat tinggi, akhirnya Susan pun mengubah penampilannya dan bergegas memasuki kasino tersebut. Tetapi, Susan mendapatkan masalah karena namanya tidak terdaftar. Entah ini kabar baik ataupun buruk, lagi-lagi Ucok berada di sana dan berkata bahwa Susan pergi bersamanya.
Terjadi sedikit perdebatan di sana karena lagi-lagi Ucok membangga-banggakan dirinya. Akhirnya mereka pun bersepakat untuk berpencar. Pada saat berkeliling, Susan melihat Reina. Di sana, Susan juga melihat pelayan yang memasukkan sesuatu ke minuman Reina. Susan pun memberanikan diri untuk menyapa Reina dan memberitahunya jika seseorang memasukkan sesuatu ke dalam minumannya. Susan pun diminta untuk menyebutkan ciri-ciri orang tersebut. Saat pelayan itu ditemukan, Susan pun diajak untuk melihat lelaki itu. Awalnya, orang itu menyangkal perbuatannya, tetapi Rena menyuruh dia untuk meminum minuman tersebut. Seketika, lelaki itu pun akhirnya... sudah kuduga. Susan yang tahu dirinya merasa terancam, akhirnya berakting dan meyakinkan Rena. Rena pun di sini akhirnya mempercayai Susan dan mengajak Susan pergi ke suatu tempat. Saat ingin pergi, Rena melihat si Ucok. Melihat Ucok yang sudah terdesak, Susan menghubungi Nancy dengan sandi-sandinya, meminta Nancy untuk mematikan semua lampu di kasino. Saat lampu di kasino semua dimatikan, Ucok menghajar habis-habisan anak buah Reina dan Ucok pun bergegas pergi. Scene berpindah saat Reina dan Susan berada di pesawat. Dengan sedikit berbincang-bincang, Susan sedikit demi sedikit kehilangan kesadarannya. Ternyata di sini Reina memberikan Susan obat tidur untuk mengecek barang-barang bawaan Susan. Saat Susan baru terbangun, dia dikejutkan oleh anak buah Reina yang berkhianat. Dengan sedikit kemampuan dan kelihayannya, Susan pun akhirnya berhasil mengalahkan penjahat tersebut. Dan Susan pun mengendalikan pesawat yang pilotnya sudah ditembak oleh lelaki jahat tersebut. Tetapi di sini Rena mencurigai Susan bahwa dia adalah agen mata-mata. Dengan sedikit kata-kata yang menipu Rena, akhirnya lagi dan lagi Susan bisa membuat Rena percaya dengan dirinya. Susan berkata bahwa dirinya adalah pengawal yang diutus oleh ayah Rena untuk menjaganya. Saat tiba di hotel, Susan berlagak seperti penjaga yang sangat handal. Di sana, dia juga diperkenalkan dengan Anton penjaga Rena lainnya. Sesampainya di kamar, Susan ingin menghubungi Nancy, karena sebelumnya Susan mematikan kontak dengan Nancy. Tetapi di kamar tersebut sudah banyak CCTV. Akhirnya Susan pun memutuskan untuk keluar dari hotel tersebut. Terkejutnya Susan, ternyata Nancy sudah berada di kota yang sama dengannya. Saat Susan dan Nancy sedang berbincang-bincang, ternyata Reina ada di belakang mereka. Tiba-tiba, mereka diserang oleh seseorang yang tak dikenali. Nancy ditugaskan Susan untuk mengamankan Reina karena Anton sudah tertembak oleh penjahat tersebut. Sedangkan Susan berusaha untuk mengejar penjahat tersebut. Sumpah ya, di sini kalian wajib banget nonton adegan fullnya karena begitu kocak-kocak banget antara pengejar-pengejaran yang Susan lakukan. Ini sumpah film action terkocak yang pernah aku tonton walaupun udah aku tonton berulang-ulang kali. Jadi kita lanjut aja. Terkejutnya Susan, ternyata orang yang dikejarnya adalah Karen, agen mata-mata ganda. Susan yang terlihat polos ingin ditembak Karen, tetapi Karen terlebih dahulu sudah ditembak seseorang yang entah dari mana Susan pun tidak tahu. Sesampainya di hotel, Rena yang marah-marah
menegaskan bahwa dirinya ingin mendapatkan pengawalan dari orang lain. Karena pada malam itu mereka ingin mengadakan transaksi dengan anak buah Deluca. Akhirnya Susan pun mengajak Aldo di sini. Susan dan Aldo menjaga Reina di dalam, sedangkan Nancy bertugas di luar untuk memata-matai wanita tersebut. Susan lagi-lagi melihat si Ucok yang sedang menyamar. Terjadi keributan antara Susan dan Ucok. Di saat perkelahian Susan dan Ucok, Susan pun melihat wanita yang ingin bertransaksi dengan Reina. Agar Reina tak melihat wanita itu, akhirnya Susan pun mengiringnya keluar. Tetapi ternyata wanita itu lihai banget ya berantemnya, dan terjadi kejar-kejaran adu jontos antara Susan dan wanita tersebut. Lagi-lagi di sini Susan menampilkan adegan yang sangat apik seperti agen mata-mata profesional. Dan pertempuran pun dimenangkan oleh Susan. Walaupun sudah menang dalam pertempuran itu, ternyata di sana ada Reina dan mengetahui bahwa Susan adalah agen mata-mata. Terkejutnya Susan melihat Fine di sana bersama Reina. Dan akhirnya Susan pun disekap bersama Aldo dengan tangan terikat. Tiba-tiba, Fine pun masuk ke ruangan tersebut dan menjelaskan bahwa dirinya akan pergi transaksi menjual bom dengan Reina. Ternyata di sini Fine pun lagi berakting, berpura-pura menjadi agen ganda. Akhirnya Susan pun berencana untuk melepaskan ikatan mereka. Dengan bersusah payah, akhirnya Aldo dan Susan terlepas dari ikatan tersebut. Aldo mencoba untuk mengecohkan penjaga di sana, dan Susan pergi menemui Van dan Rena. Dengan akalnya yang cerdik, Susan berhasil menipu penjaga di sana dan memasuki ruangan transaksi tersebut. Susan yang melihat Van ingin dihabisi, akhirnya mengeluarkan kata-kata mautnya lagi. Dia berkata bahwa dia ingin menjadi agen ganda karena ingin menyelamatkan Van. Dia sangat mencintai Van, dia ingin melindungi Van, dan sebagainya. Lagi-lagi di sini orang tersebut percaya dengan kata-kata Susan. Bisa dilihat di sini bahwa Susan sangat tertarik dengan Van ya. Singkat cerita, akhirnya mereka pun bertemu dengan pembeli bom tersebut. Tetapi di sini Deluca mengkhianati Rena dan akan membunuh Reina. Saat nyawa Rena sedang terancam, si Ucok datang. Tetapi bukannya malah membantu, Ucok malah terpeleset dan jatuh pingsan. Wah, Ucok ini belaga jago, tapi ternyata ayam jago ya. Susan yang melihat Rena dalam ancaman akhirnya menghajar semua anak buah Deluca. Dengan adegan yang apik, Susan menghajar mereka semua. Tetapi di sini Deluca berhasil membawa bom dan berlian hasil penjualan tersebut. Susan pun mengejar orang tersebut yang berlari ke helikopter. Ucok yang baru sadar ikut mengejar mereka. Seperti agen James Bond, Susan pun melompat ke arah helikopter itu. Si agen Ucok malah ikut-ikutan dan bergelantungan di kaki Susan. Susan dengan susah payah dan si Ucok malah menjadi beban. Akhirnya Ucok pun jatuh ke dalam danau. Susan pun akhirnya berhasil naik ke helikopter dan melakukan perlawanan. Dengan sedikit perlawanan, akhirnya Susan pun menjatuhkan bom dan berlian tersebut ke dalam danau. Susan yang saat itu sudah terdesak, tiba-tiba ada seseorang yang menembak lelaki penjahat itu. Ternyata itu adalah Nancy yang sedang menaiki helikopter lain bersama Aldo.
Nyawa Susan terselamatkan karena kalung cupcake yang pernah diberikan oleh Van. Susan mendapatkan banyak pujian di sana. Bom itu pun berhasil diamankan. Si Ucok yang masih sombong, dia berkata ingin berlayar ke Italia, tetapi Susan tidak memberitahunya bahwa ini bukanlah laut, melainkan hanya danau. Dan pagi harinya Susan pun dikejutkan oleh si Ucok, Ucok, Ucok. Dan film pun selesai. Mohon maaf masih banyak banget kekurangan. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Komen kalian mau request film apa lagi. Dan apabila kalian mau nonton full movie-nya, bisa cek link di bawah. Dan ya jaga diri. Bye bye. Terima kasih.